Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin usulullah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang digigit ular, mimpi digigit ular, dan temanya adalah jodoh. Nah, apa benar digigit ular itu dapat jodoh? Nah, kita bahas ya. Pertama, salah kaprah tentang yang namanya digigit ular. Kita bermimpi digigit ular terus dapat jodoh. Itu salah kaprah. Karena jodoh itu bukan sifatnya ular. Ular adalah simbol ego. Nah, itu yang terjadi. Kenapa banyak yang salah kaprah menyebutkan bahwa digigit ular itu jodoh? Nah, karena biasanya jika itu wanita digigit ular. Ular itu kan simbol dari alat vital pria ya. Nah, jika digigit ular berarti kan nabi dapat jodoh sama wanita, dapat jodoh pria. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya itu salah kaprah. Yang benar, ular itu adalah simbol ego dalam diri kita yang menjadikan keburukan, menjadikan hal-hal yang buruk di mata orang lain dan setiap dalam perbuatan kita. Makanya ular itu, jika kita bermimpi ular yang besar ada dalam diri kita, melingkar dalam diri kita, itu adalah simbol bahwa ego kita besar, keinginan kita besar, hawa nafsu kita besar, tetapi tidak bisa dikendalikan. Nah, itu perlu dievaluasi. Dan setiap arah langkah kita akan membawa dampak keburukan. Itu sebenarnya ego, ya, ular itu. Nah, lalu yang benar kalau dapat jodoh itu, mimpinya apa, Mbah? Nah, simbol mimpi untuk mendapatkan jodoh itu sebenarnya bukan ular, tetapi adalah pasangan. Loh, kok pasangan iso ya pasangan? Nah, iya pasangan. Kenapa dibilang pasangan? Pasangan ini bisa jadi satu barang yang sepasang, seumpama sendal, dua sarung tangan, atau yang lain yang sifat sepasang. Jika kita mendapatkan benda sepasang seumpama sendal, alas kaki, ataupun biasanya itu kita diberi pakaian yang dikenakan, kita dikenakan pakaian. Nah, itu simbol jiwa dengan jodoh, atau bagian dari diri kita yang ada di tempat lain. Maksudnya adalah gambaran yang ada dalam diri kita berada di tempat lain. Seumpama, ini agak rumit ya, kita melihat diri kita di benda lain, terus benda itu diberikan kepada kita. Paham ya? Jadi benda yang ada gambar kita dan diberikan kepada kita. Sama gelas ada gambarnya, gambar kita, dan gelas itu diberikan oleh orang dan diberikan kepada kita. Itu adalah simbol jodoh. Nah, biasanya jika orang ahli spiritual yang bisa menemukan jodohnya, benar atau enggak itu jodoh saya, di dalam kolbunya kita jika dilihat ada gambar pasangan kita. Jika tidak ada pasangan, gambar pasangan, berarti ada gendaan, ada unsur lain lah, itu berarti bukan jodoh kita. Itu seperti itu. Tapi jika orang awam menafsirkan mimpi itu juga seperti itu, sepele. Dengan jika kita mimpi, kita beri benda sepasang, dan sepasangnya hilang dan dikasih sepasangnya lagi, nah itu bertanda bahwa jodoh kita akan datang. Nah, sederhana kan? Sederhana, tetapi bermakna. Sebenarnya kalau kembali ke ular tadi ya, ular ini kita jika mendapatkan mimpi tentang ular, kita dipatuk ular, itu sebenarnya adalah paweling. Seringkali yang kita temui ularnya itu bukan hanya ular hitam. Ular hitam sendiri kan ular simbol ego. Ada yang ular paweling, ya, ular paweling yang itu ada simbol paweling. Paweling dalam diri kita agar kita mengendalikan ego, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih buruk menimpa diri kita. Perlu kita ingat, setiap mimpi itu sebenarnya ada maknanya, tetapi kita tidak perlu mengugemi. Nah, kita buktikan nanti benar atau tidak. Kalau kita ketemu ular, dipatok ular, kita dapat jodoh. Padahal itu adalah simbol ego ya. Nah, agar kita lebih tajam,
agar kita paham simbol-simbol mimpi ini, kalau bisa usahakan setiap weton jenengan, malam weton jenengan, Anda puasa, diapit. Nah, puasa itu bisa puasa biasa, bisa puasa putih, monggo terserah. Jadi jika weton jenengan seumpama adalah Jumat Kliwon, sehari sebelum Jumat Kliwon dan sehari sudah Jumat Kliwon, jenengan puasai. Insya Allah nanti jika memang mendapatkan bisikan itu ataupun mendapatkan simbol mimpi itu jika memang itu adalah mendapatkan jodoh, insya Allah nanti dipertegas. Pertegas dalam arti adalah dipercepat dan dipertegas lagi dalam arti benar nggak ini. Nah, terus jika mendapatkan simbol, jika digigit ular ataupun dilingkari ular, ya, ular adalah simbol ego. Semoga dengan mimpi itu ego kita bisa terkontrol, sifat hitam dalam diri kita bisa terkontrol dan tidak melulu pada hal-hal yang sifatnya keburukan. Semua unsur dalam diri kita itu tidak salah, tidak ada yang salah. Hanya saja setiap yang ada di kita perlu dikendalikan. Nah, pengendalian ini adalah diri kita manusia sendiri yang bisa mengendalikan, dan yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Dan insya Allah dengan agama, dengan kepercayaan, dengan arah yang benar, insya Allah semua akan terkontrol. Nah, kembali ke digigit ular tadi. Jika mimpi kita itu kita paham dia, jika mimpinya itu antara jam 1 sampai jam 3, itu biasanya kalau orang Jawa menyebutnya puspo tajem. Puspo tajem itu biasanya arti mimpi yang banyak benarnya, atau gambaran dari simbol dalam diri kita banyak benarnya. Itu biasanya mendekati kebenaran. Jika seperti itu banyak benarnya, dan jika kita memang mau mendapat jodoh, yang paling sering itu kita mendapatkan gambaran diri kita pada benda lain yang diberikan kepada diri kita. Seumpama sendal sepasang yang ada gambar diri kita, yang sebelahnya diberikan ke kita. Nah, itu simbol mimpi ya. Ya, agak susah ya, agak susah dan agak rumit. Tetapi wallahu alam, mimpi hanyalah mimpi dan semua kebenaran kembali kepada Gusti Allah. Nah, jangan terlalu percaya, menakwilkan itu pun dengan atau mengartikan sesuatu itu tentu saja dengan ilmu. Ini hanya gambaran dasar. Monggo jika jenengan ada yang lebih paham lagi, monggo bambu diberitahu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.